Papua resmi bergabung ke Indonesia pada tahun 1969 lewat penentuan pendapat rakyat yang dikenal sebagai PPRA. Tapi, benarkah rakyat Papua benar-benar memilih hal itu secara bebas dan tanpa tertekan? Atau adakah cerita yang selama ini tersembunyi di balik proses itu? Apa saja fakta-fakta yang tak banyak diketahui publik tentang momen bersejarah ini? Mari kita gali bersama dan lihat apa yang terjadi sebenarnya di balik layar. Halo Sobat Sejarah, kembali lagi di channel kebanggaan kita, Belajar Sejarah. Kali ini kita mau membahas bagaimana Papua bisa bergabung di Indonesia. Simak videonya berikut ini. Setelah perjuangan panjang melawan penjajahan, Indonesia akhirnya resmi merdeka pada tahun 1949. Namun, ada satu wilayah yang berbeda nasibnya, yaitu Papua. Berbeda dengan daerah lain di Nusantara yang langsung bergabung ke Indonesia, Papua justru tetap berada di bawah kendali Belanda. Mengapa Belanda memilih untuk mempertahankan Papua? Apa kepentingan besar yang membuat mereka menolak melepas wilayah tersebut ke Indonesia? Apakah ini soal sumber daya alam yang melimpah? Ataukah alasan geopolitik yang rumit? Ketegangan antara Indonesia dan Belanda terus memanas sampai akhirnya pada tahun 1962. Mereka menandatangani sebuah kesepakatan penting yang dikenal dengan nama Perjanjian New York. Perjanjian ini menjadi momen kunci karena menetapkan bahwa pengelolaan Papua akan diserahkan ke Indonesia. Tetapi dengan satu syarat besar, rakyat Papua harus diberikan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui sebuah penentuan pendapat rakyat atau yang biasa disebut PPRA. Lebih jauh, proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tapi, apakah benar proses ini berjalan sesuai dengan standar itu? Apakah rakyat Papua benar-benar bebas memilih tanpa tekanan? Ataukah ada ketakutan yang besar mempengaruhi jalannya PPRA? Dan bagaimana sebenarnya PBB menjalankan pengawasannya? Apakah peran mereka cukup kuat untuk menjamin demokrasi sejati? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Karena di balik kata penentuan pendapat rakyat yang terdengar demokratis, tersimpan kisah dan kontroversi yang jarang diungkap secara terbuka. Apakah PPRA itu sebuah kemenangan demokrasi atau justru sebuah proses yang syarat dengan ketidakadilan? Mari kita selami selama dalam dan kupas fakta-fakta sejarah yang sering terlupakan oleh narasi resmi. Ketika kita membicarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969, yang sering muncul adalah klaim bahwa rakyat Papua telah memilih secara demokratis untuk bergabung dengan Indonesia. Tapi, benarkah demikian? Alih-alih sebuah referendum terbuka untuk seluruh rakyat Papua, yang terjadi justru berbeda jauh. Indonesia hanya memilih sekitar 1026 tokoh yang dianggap sebagai wakil rakyat untuk melakukan pemungutan suara. Lalu, siapa sebenarnya yang memilih tokoh-tokoh ini? Apakah mereka benar-benar memiliki wakil suara rakyat Papua secara luas? Tokoh-tokoh ini terpilih kemudian dikumpulkan di sebuah ruang tertutup untuk menentukan masa depan Papua. Namun, laporan dan pengakuan banyak dari mereka menyebut adanya persuasi yang kuat. Bahkan, ada yang mengaku diancam jika menolak bergabung dengan Indonesia. Bagaimana jika suara mereka bukan sepenuhnya hasil pilihan bebas, tapi dibayangi tekanan dan intimidasi? Di tengah proses ini, PBB memang hadir, tapi perannya hanyalah sebagai pengamat pasif. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan atas memastikan bahwa proses ini benar-benar adil dan demokratis. Apakah ini sudah cukup untuk menjamin keabsahan sebuah keputusan yang akan menentukan nasib satu wilayah dan jutaan penduduknya? Hasil dari PPRA itu sendiri kemudian diumumkan. 100% dari tokoh yang hadir menyatakan setuju bergabung dengan Indonesia.
sebuah angka yang teramat sempurna. Hampir tak mungkin terjadi dalam pemilihan demokratis di dunia manapun. Mungkinkah itu benar-benar mencerminkan suara rakyat Papua secara keseluruhan? Herannya, banyak pihak menyebutkan PPRA bukan sebagai act of free choice, tindakan pilihan bebas, melainkan act of no choice, tindakan tanpa pilihan. Apakah ini bentuk demokrasi sejati? Atau sebuah bentuk pemaksaan yang dibungkus dengan prosedur resmi? Pertanyaan-pertanyaan ini saya undang teman-teman semua untuk komentar di kolom komentar. Kita lanjut. Setelah PPRA tahun 1969 selesai, suara internasional mulai muncul. Banyak diplomat asing dan media menyebut proses ini bukanlah refleksi suara rakyat sejati, melainkan sebuah proses yang manipulatif. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar diplomasi global saat itu? Beberapa dokumen dan arsip yang baru terungkap menunjukkan bahwa ada tekanan kuat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk menjaga stabilitas kawasan. Mereka khawatir jika Papua jatuh ke tangan pihak yang berafiliasi dengan komunisme, terutama di tengah puncak yang sedang terjadi perang dingin. Jadi, benarkah keputusan itu lebih didorong oleh kepentingan geopolitik dan strategi anti-komunis daripada aspirasi rakyat Papua? PBB sendiri berada dalam posisi yang sulit. Mereka memilih untuk menerima hasil PPRA secara formal, namun tidak pernah secara eksplisit memberikan dukungan moral atau politik terhadap proses yang kontroversial ini. Apakah sikap ini menunjukkan bentuk kompromi politik? Atau sebuah pengabaian terhadap hak menentukan nasib sendiri? Dengan fakta-fakta ini, muncul pertanyaan besar. Apakah keadilan internasional benar-benar ditegakkan di Papua? Ataukah ada kepentingan kekuatan besar yang lebih utama daripada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia? Kontroversi ini terus membayangi Papua hingga hari ini, menjadi salah satu akar konflik yang belum selesai dan menuntut kejelasan serta keadilan. Setelah PPRA tahun 1969, Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, apakah ini akhir dari kisah Papua? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Konflik di Papua justru semakin dalam dan kompleks. Ketidakpuasan dan kekecewaan atas proses PPRA memicu lahirnya gerakan separatis yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sebuah kelompok yang menuntut kemerdekaan penuh bagi Papua. Apa yang membuat mereka begitu gigih berjuang selama puluhan tahun? Apakah sekedar keinginan merdeka? Atau ada luka sejarah yang belum terobati? Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat di Jakarta terus bertahan hingga hari ini. Rasa tidak diwakili dan seringkali diabaikan menurut masyarakat Papua merasa terpinggirkan. Akibatnya, ketegangan antara aparat keamanan dan warga sipil kerap kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan operasi militer yang berulang-ulang. Berapa banyak nyawa yang hilang? Berapa banyak keluarga yang hancur? Dan sampai kapan siklus kekerasan ini akan berakhir? Banyak yang bertanya, apakah jalan damai yang adil dan menghormati hak rakyat Papua bisa tercapai? Ataukah sejarah akan terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata? Papua adalah sebuah kisah yang penuh kontradiksi, sebuah wilayah kaya sumber daya alam dan budaya, namun juga penuh dengan konflik dan pertanyaan yang tak terjawab. Sampai kapan dunia akan terus menyaksikan tanpa bertindak? Oke sobat-sobat sejarah, kali ini kita akan masuk ke dalam kesimpulan atau refleksi. Namun sebelum kita masuk, saya minta teman-teman sobat-sobat sejarah semua untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like,
dan komen agar channel ini terus berkembang untuk membagikan seputar informasi sejarah yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Pepera 1969 memang secara resmi menyatukan wilayah Papua dengan Indonesia. Tapi, apakah itu cukup untuk menyatukan hati dan jiwa rakyat Papua? Papua bukan hanya soal batas politik di peta, melainkan soal keadilan yang selama ini belum dirasakan sepenuhnya. Soal sejarah yang belum selesai, ditulis dengan jujur, dan soal rasa dihargai sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Jika kita benar-benar ingin damai dan maju bersama, maka bukan hanya pengakuan secara administratif yang dibutuhkan, melainkan juga penghormatan atas hak, suara, dan harapan rakyat Papua. Mari kita renungkan bersama, bagaimana cara terbaik agar masa depan Papua bukan hanya milik segelintir orang, tapi milik seluruh rakyatnya, dengan kebebasan, keadilan, dan damai sejati.